Baru-baru ini, seorang wanita berbusana muslimah dan mengaku beragama Islam asal Semarang mengunggah kisah pernikahannya dengan suaminya yang beragama Kristen. Sontak unggahan itu menuai reaksi dan menyita perhatian publik. Sebagaimana kita ketahui, di dalam Al-Quran seorang wanita muslim dilarang menikah dengan laki-laki musyrik. Beda agama boleh nggak sih? Teman-teman, di dalam surat Al-Bayyinah ayat 1, Islam membagi orang kafir menjadi dua. Pertama musyrik, yaitu semua agama atau kepercayaan selain Yahudi dan Nasrani. Dan yang kedua adalah ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Meski keduanya sama-sama kafir, namun hukum menikah dengan keduanya berbeda. Kita bahas satu-satu ya. Pertama, Islam dengan tegas melarang laki-laki muslim menikah dengan wanita musyrik, begitupun sebaliknya. Wanita muslimah dilarang menikah dengan laki-laki musyrik. Ini terdapat di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 221. Artinya, kalau sampai terjadi pernikahan jenis yang pertama ini, maka pernikahannya tidak sah. Kedua, laki-laki muslim dibolehkan menikah dengan wanita ahli kitab. Dalilnya adalah surat Al-Maidah ayat 5. Dan jumhur atau mayoritas ulama, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad, sepakat akan kebolehannya secara mutlak tanpa syarat. Namun, ini tidak berlaku sebaliknya. Artinya, seorang wanita muslimah dilarang atau haram hukumnya menikah dengan laki-laki ahli kitab. Akan tetapi, meski hukum asalnya boleh bagi seorang laki-laki muslim menikah dengan wanita ahli kitab, namun hukum ini bisa berubah menjadi haram pada kasus tertentu, yaitu ketika ada dugaan kuat pernikahan tersebut akan membawa mudorot berupa murtadnya sang suami dari Islam atau agama anak-anaknya mengikuti agama ibunya. Maka pada kasus ini hukumnya berubah menjadi haram. Nah, ini bisa dilihat dari beberapa indikasi. Misalnya si laki-laki adalah orang Islamnya nggak kuat-kuat banget, nggak paham akidah, apalagi syariat. Sementara si wanita adalah seorang aktivis gereja yang sangat fanatik dalam beragama. Maka karena ada dugaan kuat pernikahannya akan membawa mudarat bagi agama suami dan anak-anaknya, hukum dalam kasus ini berubah menjadi haram. Cuma tetap ya ada catatannya. Kalau filosofis pernikahan di dalam Islam itu adalah untuk terwujudnya sakinah, mawaddah, warohmah, rasa-rasanya agak sulit membayangkan untuk bisa mewujudkannya jika suaminya adalah seorang muslim sementara istrinya adalah ahli kitab. Lagi pula kayaknya stok muslimah masih banyak deh. Menurut kamu gimana? Boleh dong komentarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, sudah melihat video pernikahan beda agama antara muslim dan Nasrani. Kemudian si wanita memposting pernikahan mereka dan mengatakan perbedaan itu menyatukan, bukan memisahkan, katanya seperti itu. Saya komentari di sini, Anda, wahai si wanita muslimah ya, silahkan Anda melakukan, itu hak Anda, tetapi dengan memposting bahwa seolah menganggap benar apa yang Anda lakukan, itulah yang membuat saya bereaksi gitu. Karena secara tidak langsung Anda telah murtad, karena Anda jelas-jelas melawan hukum Allah. Dalam surat Al-Baqarah jelas sekali bahwa kita sebagai seorang beriman itu dilarang menikah dengan yang berbeda agama. Walaupun secara konstitusi hukum negara tidak melarang itu. Tetapi ketika Anda sudah menisbatkan diri sebagai seorang muslim, maka wajib taat tunduk kepada semua perintah Allah. Dalam syahadat itu ada konsekuensinya, Mbak. Jadi jangan menganggap apa yang Anda lakukan itu benar dan membenarkan. Karena itu bertentangan dengan hukum-hukum Allah. Paham ya sampai di sini, Mbak? Silahkan Anda melakukan apapun. Selama bisa dinasihatin, pasti dinasihatin. Kalau enggak, silahkan. Mau Anda berzina, mau Anda melakukan kemaksiatan lain, tapi jangan mengumbar seolah membenarkan apa yang Anda lakukan. Saya dari Katolik, Mbak. Saya mu'alaf. Jadi na'udzubillah sekali. Kok Anda berani-beraninya melawan hukum Allah dan menyebarkannya seolah yang Anda lakukan itu betul. Jadi kalau dalam hukum Islam menikah dengan selain Islam itu haram hukumnya, Mbak. Itu berzina selamanya. Jadi saran saya lebih baik Anda keluar dari Islam daripada merusak citra Islam
dan melawan hukum Allah secara terang-terangan. Sampai di sini paham ya, saya kasih tahu ya. Jadi hukum Allah itu jelas, haram-haram, halal-halal. Nggak ada yang membolehkan dengan hawa nafsu manusia. Semoga Anda sadar, Anda bertaubat, dan jangan menyebarkan lagi informasi-informasi sesat seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.